Coba saudara lihat. Nah, saya pendeta kalau serundakan orang sakit, kenapa kalau ada orang operasi besar bedah bagian tubuh, itu perawat itu enggak bosan-bosan datang. Sudah kentut belum? Sudah kentut belum? Saya tunak dengan pertanyaan itu. Kenapa kentut saja kok diurus? Cuma saya nggak berani tanya, saya malu. Daerah nggak pernah tahu nggak itu kenapa kentut diurus terus diperiksa gitu. Karena sebelum kentut tidak boleh minum, nggak boleh makan. Nah kita dengarkan ini. Saya akan nyimpang dikit. Tolong gembala-gembala khotbahkan ini lebih besar ini. Kenapa? Jumlah perawat Kristen di Indonesia sudah tidak sampai 1% dari seluruh total perawat. Tahu perawat rumah sakit itu nggak sampai 1%. Saya marah kepada gereja. Kenapa? Hampir 100% semua orang Kristen akan melarang anaknya jadi perawat. Serius saya berkata. Hampir tidak pernah memikirkan mendorong anak kita jadi perawat. Sebab di benak kita orang Kristen perawat itu tidak lebih daripada babu. Padahal dengarkan, jumlah orang sakit bertambah banyak. Jumlah rumah sakit bertambah banyak. Jawab iya atau tidak? Kalau tidak ada perawat dari kalangan gereja, nggak ada Injil di rumah sakit. Karena kali maka itu anak-anak muda yang lulus SMA dan kamu belum dapat sekolah, masuklah ke akademi keperawatan atau sederhana cari. Dengar, nggak sampai 1% perawat di Indonesia karena kurang ajarnya gereja tidak mengkhotbahkan ini, mendorong jemaatnya anak muda untuk jadi perawat. Gereja sekarang senang jadi WL, jadi pendeta semua karena berduit. Jadi pendeta zaman sekarang enak, bondo abab sugi, catatan itu saudara. Betul nggak? Semua modal cocok yang berduit, jangan nggak suka. Maka itu gereja rebutan berkelahi. Kalau masing-masing pendeta cari lahan hidup, maaf saya berkata, semuanya jadi artis, hanya mau tampil di mimbar. Kita lupa orang miskin nggak ada yang ngurus, orang susah nggak ada yang ngurus, orang sakit nggak ada yang ngurus. Yang kedua, jumlah guru Kristen pun makin merosot. Jujur, sedikit semua sudah jadi bisnismen. Tolong orang tua jujur pada anak-anak, panggilanmu apa? Kalau mereka perawat, kalau mereka guru, jangan dilarang, dorong. Orang tua berkata amin. Loh, enggak berani amin. Jahat kita ini. Ini perkara kecil tapi ini besar. Karena orang sakit akan terus bertambah. Siapa yang merawat? Siapa yang jadi fisioterapis? Jarang yang Kristen. Tahu fisioterapis? Orang stroke begitu banyak, orang celaka begitu banyak, itu perlu fisioterapi. Mana yang Kristen? Kenapa gereja nggak pernah mengkhotbahkan ini? Semua sudah jadi pelayan Tuhan. Padahal pelayan tentu bukan di gereja, tapi di luar gereja. Sebab Yesus berkata, jadilah garam dunia, bukan garam gereja. Maka itu di gereja banyak orang berkelahi karena darah tinggi semua karena keasinan. Karena ditumpuk semua di situ. Ini pusing. Harap tobat. Karena kita salah. Saya lanjutkan ke ayat ini. Jadi pinjamkanlah, bukan minta. Berarti apa yang kita terima itu dari Bapa, karena cuma pinjam. Metabolisme tubuh kita itu enggak gratis. Di dalam tubuh kita ada pekerjaan kimiawi yang hebat sekali. Baikkan kita makan apa saja, minum apa saja, asal ngemplok, orang Jawa bilang, betul? Tapi enzim-enzim di ludah kita langsung berfungsi. Bayangkan itu. Begitu masih dikunyah, enzim langsung kerja. Itu enggak gratis enzim itu. Begitu terang lewat tenggorokan, masuk ke lambung, kerja lagi, ada asam lambung. Itu kimia semua. Begitu saja dicerna, langsung dipisahkan mana yang sampah, mana yang nutrisi, mana yang racun. Ada jalurnya semua. Kita nggak tahu, asal mangap aja istilahnya begitu. Asal makan saja buka mulut. Di dalam ini ada tentara yang bekerja di bagian masing-masing. Dengarkan, itu tidak gratis.
Darah kita itu luar biasa. Darah putih, darah merah. Kenapa kalau ada orang luka lalu bengkak sekitarnya? Kenapa gigi sakit langsung bengkak? Itu jutaan tentara surga yang namanya sel-sel darah putih ngepom tempat luka itu supaya tidak dimasuki bakteri. Lalu mereka perang mati dan jadi nanah. Maaf saya berkata, kita nggak pernah tahu itu semuanya dengan bayar. Maaf, langsung diolah, yang nutrisi dibagikan seluruh tubuh, yang sampah dibuang ke belakang. Siapa yang ngolah? Siapa yang bayar? Coba hitung sehari, percayalah nggak cukup 60 juta untuk 24 jam metabolisme. Hitung coba baik, nggak cukup 60 juta rupiah sehari. Percaya nggak itu sudah? Dan mulai kerja otak, sel-sel otak, saraf-sarafnya. Sudah tahu kalau pembuluh darah kita semua, pembuluh darah otak yang paling rumit, jauh lebih banyak pembuluh darah otak daripada pembuluh darah tubuh. Kalau diuraikan, ditarik jadi satu garis panjang, pembuluh darah kita bisa melilit 2,5 bumi. Bayangkan, itu pompa merek apa yang bisa memompa darah sekian ribu kilometer? Itu enggak gratis. Apa yang bayar? Jadi kalau orang operasi besar harus tanya untuk dulu, sesteril-sterilnya sebuah ruang operasi tetap ada bakteri luar yang masuk ke dalam. Nah, bakteri luar ini ditemukan dengan yang di dalam tubuh. Mereka peran untuk mengalahkan bakteri luar supaya bakteri dalam tetap stabil. Nah, satu-satunya tanda bakteri dalam menang melawan bakteri luar adalah metabolisme kentut. Kalau belum kentut, orang belum selesai. Diberi makan, itu racun dan orangnya mati. Bayangkan, begitu anak saya nerangkan itu, saya menangis. Jadi kentut itu nilainya luar biasa. Nggak gratis. Nah, kalau satu hari minimal 60 juta biaya hidup kita, sebulan berapa? Masa surga nggak diperhitungkan punya modal di bisnis kita? Berarti maksudnya, jadi beri saham kosong Tuhan itu 20% dari kekayaan saudara. Setiap tahun bagi dividennya. Berapa? Pemegang saham lipatkan 1 tetap Tuhan. Amin kan? Nah, uang itu yang saudara bagi untuk semua pekerjaan Tuhan. Jadi kalau cuma perpuluhan saja itu masih kurang. Karena itu bukan saham, itu hak Tuhan. Ngerti nggak sampai? Nah, itu yang kami kelola. Sehingga kami bisa dengan banyak pendidikan gratis. Kami nyekolakan jadi guru-guru itu. Pinjamkan kepada kami. Semua kita punya pinjam. Maaf jangan tersinggung. Kalau ada orang Kristen kaya karena sarang burung, lalu pelit, awas. Menjaga manuk ngiler sombong. Tahu kata ini bahasa wayang ini sudah. Hanya mengharapkan burung berliur aja sombong. Kalau Tuhan kayak saya ubah. Hai burung kecil aja. Saya bertobat orang-orang sombong ini. Kayaknya kalau burung semuanya kencing gak ngiler apa? Ngerti istilahnya? Maka itu kaya sarang burung aja sombong. Belajar untuk ingat orang susah. Amin. Belajar berkata cukup untuk diri sendiri. Jangan manja anak-anak kita hanya dengan uang karena uang kita banyak. Belajar ingat orang lain yang begitu banyak susah. Pinjamkan. Yang kedua, kenapa kok ganjil? 3 roti nanggung. Kenapa 3 roti? Kenapa gak 10? Di situ waktu kami doa puasa 93 dapat jawaban ini. Karena manusia terdiri dari 3 bagian. Roh, terus jiwa, terus tubuh. Masing-masing bagian perlu roti dari orang Bethlehem. Roti untuk rohnya, itulah pelayanan gereja. Tapi kita lupa, kalau manusia bukan cuma roh, tapi punya jiwa, mental. Perlu dididik, katakan amin. Pendidikan perlu, karena itu perlu roti pendidikan. Untuk mental diisi, karakter dibentuk.
Nomor 3, manusia juga punya tubuh yang perlu diberi makan. Coba saudara lihat. Karena saya melihat kalau selondakan orang sakit, kenapa kalau ada orang operasi besar bedah bagian tubuh, itu perawat itu enggak bosan-bosan datang. Sudah kentut belum? Sudah kentut belum? Saya tunak dengan pertanyaan itu. Kenapa kentut saja kok diurus? Cuma saya nggak berani tanya, saya malu. Akhirnya nggak pernah tahu nggak itu kenapa kentut diurus, terus diperiksa ini itu. Karena sebelum kentut tidak boleh minum, nggak boleh makan. Nah kita dengarkan ini. Saya akan nyimpang dikit. Tolong gembala-gembala khotbahkan ini lebih besar ini. Kenapa? Jumlah perawat Kristen di Indonesia sudah tidak sampai 1%.